Kisah misteri memang selalu mengundang rasa penasaran meskipun harus merasakan merinding. Seperti cerita yang diungkapkan oleh Chandra yang merupakan nama samaran yang berasal dari Kerinci. Melalui channel YouTube Rio Wijaya, cerita Chandra ini disampaikan dalam YouTube-nya. Rio mengatakan bahwa cerita Chandra merupakan salah satu kisah horor terseram yang pernah terjadi. Teman-teman, kali ini sebuah kisah horor di mana seorang pemuda yang kemudian berbuat mesum dengan seorang hantu wanita cantik yang Tikaka kutip dari insiden24.com. Dan sebelum kita melanjutkan cerita ataupun kisah ini, Tikaka dengan sangat memohon kesediaan, keikhlasan teman-teman untuk men-like dan terus men-subscribe channel ini. Kemudian dengan ikhlas pula teman-teman dapat men-share channel maupun video Tikaka melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan rezeki yang tak putus-putusnya buat teman-teman semua. Amin. Inilah ceritanya. Rio menceritakan bahwa narasumbernya yang mengirim cerita ini, yakni Chandra, merupakan asli kelahiran Kerinci. Sebelum memulai cerita teman-teman, Rio pun memperlihatkan voice note yang dikirim oleh Chandra tersebut. Menurut Rio, orang tua Chandra asli dari Kerinci, tapi kedua orang tuanya hijrah ke Jambi ketika Chandra lulus dari SD. Kelas 1 SMP, Chandra memutuskan sekolah di Jambi, dan setelah lulus SMA, Chandra memutuskan untuk kembali ke Kerinci. Chandra beralasan teman-teman, kembali ke Kerinci untuk mencari pekerjaan dan ingin dekat dengan sanak saudara. Di Kerinci, Chandra tinggal bersama pamannya, yang tak lain merupakan kakak dari ibu kandungnya teman-teman. Kepada pamannya, Chandra mengatakan ingin mencari pekerjaan. Pamannya pun mengizinkan keponakannya itu tinggal di sana, karena sudah menganggap bahwa Chandra adalah anak sendiri. Awal-awal pulang ke Kerinci, Chandra mulai menjajaki tanah kelahirannya yang sudah lama tidak diinjak. Ia mulai mengingat siapa teman-teman SD-nya dulu. Teman-teman, satu persatu rumah teman semasa SD didatangi. Namun beberapa temannya sudah merantau ke Jambi. Setelah berputar-putar, dia pun bertemu dengan temannya yang bernama Robi di jalan saat mereka berpapasan. Keduanya berpelukan dan bercerita-cerita. Chandra pun bertanya kepada Robi mengenai lowongan pekerjaan di Kerinci. Singkat cerita teman-teman, pembicaraan berlanjut ke rumah Robi. Di rumah Robi, mereka berpanjang lebar untuk bercerita, berbagi pengalaman masing-masing. Saat itu teman-teman, Robi sempat berpesan dan mengingatkan kepadanya agar jangan sekali-sekali bermain dengan gadis di kampung. Jangan sekali-sekali membawa jalan anak orang tanpa izin dari orang tuanya. Robi juga menjelaskan mengenai pantangan di kampung tersebut dan adat yang harus dijaga oleh Chandra. Singkat cerita, hari berganti hari, Chandra belum juga bekerja. Di tahun 2004 yang silam, ia diberi pinjam motor Honda Supra oleh pamannya. Tiap hari, ia berkeliling sampai lupa waktu hingga tengah malam. Hingga pada suatu ketika teman-teman,
Chandra dihentikan oleh seorang perempuan muda dan cantik di tengah jalan yang cukup gelap. Awalnya, Chandra kaget karena tengah malam ada perempuan menghentikan motornya. Tapi karena melihat perempuan itu cantik, teman-teman, Chandra pun memutarkan motornya dan menghampiri perempuan tersebut. Chandra pun bertanya kepada perempuan itu, "Sedang apa malam-malam di jalan?" Perempuan itu kemudian menjawab bahwa ia tadi pergi bersama temannya, tapi karena jaraknya berbeda, ia berpisah bersama temannya dan ia diturunkan di jalan itu. Chandra kemudian memutuskan membantu perempuan itu dan mengantarkan ke rumahnya. Awalnya, teman-teman, perempuan itu mengatakan rumahnya ada di ujung jalan gelap. Tapi sampai di jalan gelap, rumahnya tak kunjung kelihatan. Namun tak berapa lama, Chandra pun melihat ada sebuah bangunan rumah yang cukup bagus dengan cat berwarna putih. Chandra berhenti di rumah itu dan perempuan yang diantarnya mengucapkan terima kasih. Chandra pun kemudian ditawari mampir, namun ia mengingat pesan yang disampaikan Robi sehingga menolak tawaran perempuan itu. Chandra pun menjanjikan akan datang pada keesokan harinya jam 8 malam. Keesokan harinya, teman-teman, jam 8 malam, Chandra pergi ke rumah perempuan cantik itu lagi. Tapi karena tidak tahu namanya, ia hanya mengetuk pintu rumahnya. Tak lama, ada seorang perempuan yang membuka pintu dengan wajah ceria. Perempuan itu pun menyuruh Chandra untuk masuk. Dari situlah Chandra tahu siapa nama dari wanita itu. Ternyata namanya adalah Novi. Malam ketika Chandra datang ke sana, Chandra menanyakan dengan siapa Novi tinggal di rumah. Novi menjawab orang tuanya sedang berada di Jambi. Chandra mengatakan bahwa ia merasa tidak enak karena tidak ada orang tua Novi. Chandra khawatir dengan warga kampung yang berpikir tidak-tidak karena mereka berduaan. Namun Novi meyakinkannya bahwa itu tidaklah kenapa-kenapa. Obrolan pun semakin hangat, teman-teman. Waktu pun tak terasa sudah pukul 12 malam. Namun ketika hendak pulang, Chandra dicegah oleh Novi. Chandra malah ditawari untuk menginap di rumah Novi. Chandra pun berpikir yang tidak-tidak. Apalagi Novi merupakan wanita yang cantik, teman-teman. Akhirnya, Chandra pun memutuskan menginap. Kemudian mereka pun pindah ke kamar. Entah apa yang dibicarakan, sehingga akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Singkat cerita, Chandra pun pulang di waktu subuh dan menjanjikan akan kembali datang pada malam harinya. Chandra ingat sejak hari pertama itu hingga hari ke-7, ia menginap di rumah Novi, tidak di rumah pamannya. Setiap malam, ia kembali melakukan hubungan yang terlarang itu, layaknya hubungan suami istri. Namun sebelumnya, di hari ke-3 setelah ia menginap di rumah Novi, Chandra sempat bercerita kepada Robi tentang Novi. Bahkan Chandra menunjukkan lokasi rumah dari Novi. Namun teman-teman,
Ketika menceritakan lokasi rumahnya itu, Robi pun kebingungan teman-teman. Karena setahu Robi, di daerah itu tidak ada rumah. Di sana hanya ada semak belukar. Tidak ada rumah di sana. Karena di jalan yang disebutkan Chandra itu sama sekali nggak ada rumahnya. Chandra di sini merasa dipermainkan oleh Robi. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, yang jelas malam ini aku mau nginep di sana, kata Chandra. Robi kembali mengingatkan, bahkan mengatakan bahwa di sana ada sebuah rumah yang sudah tidak layak, teman-teman. Dan perlu kamu tahu, banyak warga yang bilang ada penampakan wanita cantik di bangunan itu. Aku nggak mau aja wanita cantik yang kamu bilang itu adalah wanita yang ada di bangunan tua tersebut. Rumah keramat kalau orang kampung sini bilang. Jelas Robi mengingatkan temannya itu. Tapi teman-teman, apa yang dikatakan Robi tidak digubris sama sekali oleh si Chandra. Malam hari ke-8 pun tiba, dan Chandra kembali ke rumah itu, dan lagi-lagi melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Usai mereka melakukan hubungan yang terlarang itu, teman-teman, Chandra menyempatkan ke kamar mandi. Tak lama, ia pun kembali masuk ke kamar. Namun, saat kembali ke kamar, Chandra kaget karena Novi yang ditinggalkan sebelum ke kamar mandi berbeda dengan Novi yang dilihatnya sekarang. Penampilan Novi, teman-teman, berubah. Rambutnya putih dan kulitnya keriput. Chandra pun mencoba memanggilnya. Dan saat menoleh, betapa kagetnya Chandra karena wajahnya sangat mengerikan, teman-teman. Mata sebelahnya seakan mau keluar. Chandra pun ketakutan, teman-teman. Lalu berlari keluar rumah tanpa mengenakan baju. Ia bingung harus kemana, karena saat itu ia meninggalkan motornya dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Ketika itulah Chandra teringat rumah Robi. Chandra kemudian berlari menuju ke rumah temannya itu, Robi. Chandra menggedor-gedor rumah Robi, teman-teman. Ia tidak memakai baju. Saat itu, ia tidak mengenakan baju, teman-teman. Tak pakai sandal, hanya mengenakan celana yang tidak di-restyling. Setelah bertemu Robi, Chandra menangis sejadi-jadinya dan menceritakan kembali kepada Robi bahwa wanita cantik itu berubah menjadi menyeramkan. Mungkin itu hantu yang kamu bilang, kata Chandra. Tapi saat itu Robi malah menertawakannya. Ngapain kamu takut? Katanya enak, ledek Robi. Kemudian Robi pun menanyakan motor Chandra. Chandra menjawab bahwa ia meninggalkannya di rumah itu karena merasa sangat ketakutan. Robi pun menyuruh Chandra mengambil motornya karena khawatir akan ditanyakan oleh paman dari Chandra. Singkat cerita, teman-teman, pada keesokan harinya, Chandra hendak mengambil motor di rumah Novi dengan berjalan kaki. Sambil celingak-celinguk, ia mencari rumah Novi. Dan ternyata benar, rumah itu memang tidak ada, teman-teman. Hanya ada semak belukar. Motor Chandra terlihat ada di tengah semak belukar, tidak jauh dari rumah keramat. Kemudian,
Chandra membawa motor itu dan kembali ke rumah pamannya. Tanpa berpikir panjang, Chandra mengemas barang-barangnya dan memutuskan kembali ke Jambi dengan alasan mau bekerja. Ia pun diberikan ongkos oleh pamannya. Chandra bahkan tak sempat pamit kepada Robi. Setelah sampai di Jambi, teman-teman, Chandra menelepon Robi dan meminta dia ke Jambi. Chandra mengatakan tidak mau ke Kerinci, masih trauma dengan kejadian yang dia alami. Akhirnya, teman-teman, Robi datang ke Jambi, dan saat itulah Chandra bercerita seutuhnya tentang Novi, si hantu wanita yang cantik itu, katanya. Setelah bercerita, teman-teman, lanjut bergantian Robi yang bercerita. Menurut Robi, rumah itu memang keramat. Dulu, rumah itu peninggalan orang tua zaman dahulu. Dari dulu, rumah itu tidak ada yang menempatinya. Memang, sempat ada sanak saudara pemilik rumah yang mau menempati, tapi tidak betah karena diganggu hal-hal mistis, sehingga rumah itu pun tidak terurus. Ketika rumah itu sudah kosong, teman-teman, dan tak terurus lagi, warga di kampung itu sudah tak asing melihat wanita cantik yang keluar masuk di rumah itu, dan banyak pemuda yang digoda. Tapi yang sempat tidur hanyalah Chandra, teman-teman. Yang lain sudah merinding. "Kok kamu malah berani tidur?" kata Robi. Robi bercerita bahwa dulu sempat ada mayat ditemukan di dekat rumah keramat itu. Jenazahnya sudah hampir membusuk, tapi tidak ada identitasnya. Ia menduga wanita itulah yang sering menampakkan dan menggoda para pemuda kampung. Chandra pun baru ingat bahwa pertama kali bertemu Novi yaitu di jalan dekat rumah keramat itu. Teman-teman, si Chandra pun mengaku merinding, tapi dia tidak menyangkut pautkan rasa merinding itu dengan kehadiran sosok Novi. Ia berpikir bahwa saat itu cuaca yang memang dingin karena berkabut. Dari peristiwa tersebut, dari tahun 2004 silam sampai sekarang tahun 2022, Chandra mengaku sosok Novi sudah tidak pernah menghantuinya lagi. Tapi Novi meninggalkan bekas di tubuh Chandra. Sampai sekarang, teman-teman, tubuh Chandra kurus. Diperiksa ke dokter pun tidak terdeteksi penyakit apapun. Kadang badannya lemas seperti kurang darah. Si Chandra ini, teman-teman, sempat datang ke orang pintar atau dukun. Saat itu, dukun mengatakan bahwa dia terkena keteguran karena melakukan hal-hal yang tak baik. Penjelasan itu diterima oleh Chandra karena dia memang melakukannya. Namun menurut dukun, apa yang terjadi pada Chandra itu tidak bisa diobati. Si Chandra pun kemudian pergi ke dukun kedua, dan menurut dukun yang kedua itu, Chandra disantet oleh saudaranya. Ketika Chandra mengakui bahwa saat itu keluarganya sedang berselisih dengan saudaranya itu, santet dikirim ke orang tuanya, namun malah berbalik dan kena kepada si Chandra. Namun Chandra pun akhirnya menerima keadaannya itu, teman-teman. Dalam cerita ini, teman-teman, Rio pun menceritakan ada satu fakta mencengangkan yang terungkap tentang alasan sebenarnya Chandra meninggalkan Jambi. Lalu apa alasan sebenarnya Chandra pergi dari Jambi?
Teman-teman dapat menyaksikan kelanjutan daripada kisah ini lewat kanal YouTube yang telah saya singgung di atas tadi. Demikian teman-teman, sebuah kisah yang mengerikan menurut saya, menyeramkan ya menurut saya, namun ada lucu-lucunya ya. Tentang seorang pemuda yang kemudian balik ke kampung untuk mencari kerja, tapi kemudian bertemu dengan sosok wanita cantik yang tak diketahui padahal itu adalah hantu, sampai berhubungan badan layaknya hubungan suami istri, dan akhirnya diketahuinya bahwa itu adalah sosok hantu wanita cantik yang sering menggoda para pemuda itu. Teman-teman, sekali lagi cerita ini, kisah horor, kisah mistis, kisah nyata ini Tika kutip dari insiden24.com, dan semoga teman-teman suka dan terhibur dengan kisah ini. Dan mohon dengan sangat Tika berharap buat teman-teman untuk men-like video ini, dan mohon untuk men-subscribe channel Tika, sehingga Tika dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih maju dari sebelumnya. Dan Tika pun berharap semoga teman-teman bersedia, ikhlas dan sudi untuk membagikan channel Tika maupun video-video dari Tika ini melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan rezeki yang tak putus-putusnya, yang melimpah ruah buat teman-teman, buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman atas segala doa dan support kepada Tika melalui channel ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.